Intrik di balik panggung koronasi, persaingan diam-diam dalam keluarga kerajaan. Ketika kamera menyorot Westminster Abbey, tempat bersejarah di mana anggota keluarga kerajaan Inggris berkumpul untuk menghormati bab-bab gemilang dalam sejarah bangsa mereka, mata publik tertuju pada setiap detail, dari busana hingga penempatan duduk. Pada saat yang sama, intrik halus yang jarang terlihat mulai muncul, menandai pertarungan kekuasaan yang nyaris tak terdengar di balik senyum resmi dan protokol megah. Queen Consort Camilla muncul dengan senyum yang sempurna, menyembunyikan ambisi yang tajam seperti pisau. Tanpa disadari oleh sebagian besar, melalui gestur yang tampak sepele, dia menempatkan putranya dari pernikahan sebelumnya, Tom Parker BS, di posisi yang sejak lama dianggap sebagai simbol tak tersentuh milik Princess Anne. Tindakan itu bukan sekadar perubahan tata tempat, itu adalah deklarasi diam-diam tentang konflik yang sedang dirancang dengan cermat. Di sisi lain, Princess Anne tetap duduk tenang. Wajahnya menunjukkan kewibawaan yang dikenal oleh semua orang. Namun di balik ketenangan itu, kemarahan perlahan membara, tersembunyi namun kuat. Anne telah menyusun strategi batin, menunggu momen yang tepat untuk memberikan langkah taktis yang menentukan. Ketika dua wanita tangguh berdiri saling berhadapan di batas tipis antara kehormatan dan manuver tersembunyi, pertanyaan muncul, rahasia apa yang akan meledak? Siapa yang akan mempertahankan kendali dan siapa yang akan tersapu badai yang mendekat? Saat Princess Anne memasuki aula besar, hadir aura yang familiar. Postur tubuhnya tegak, rambut perak tertata rapi di tengkuk, membingkai wajah yang memancarkan pengalaman dan tugas yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Pakaian gelapnya sederhana, mantel wol panjang berpadu dengan rok panjang, menyeratkan elegansi yang tenang dan otoritas yang diam. Dekade demi dekade, dia hadir di upacara-upacara semacam ini, dari masa muda hingga kini, meninggalkan jejak waktu di setiap kerutan wajahnya. Duduk di barisan kehormatan di dekat anggota senior keluarga kerajaan, tempat itu lebih dari sekadar kursi. Itu simbol pengabdian yang tak tergoyahkan. Namun, saat Anne melangkah ke barisan depan, sesuatu terasa salah. Kursi yang selalu ia kenal, bertanda lambang kerajaan yang halus, perisai perak berukir singa dan mahkota, kini ditempati oleh Tom Parker BS, putra Camilla dari pernikahan sebelumnya. Mengenakan jas hitam rapi, Tom tersenyum sopan, tampak menyatu dengan suasana resmi. Meskipun tidak memiliki garis keturunan kerajaan, Anne menyadari bahwa penempatan ini bukan kebetulan. Itu adalah percobaan strategis, langkah pertama untuk membiasakan publik melihatnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan, bahkan mungkin membuka jalan bagi gelar masa depan, meskipun tanpa darah kerajaan. Kemarahan Anne membara. Ini adalah penghinaan bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap martabat monarki yang telah ia pertahankan seumur hidup. Dengan disiplin yang telah diasah puluhan tahun, ia menekan gejolak di dalam dan membiarkan pikiran tajamnya memandu setiap langkah. Ia memperhatikan Tom berbincang ringan dengan tamu lain, tersenyum percaya diri, namun tetap ada ketegangan, seperti aktor yang belum sepenuhnya nyaman dengan peran yang diberikan padanya. Ironi itu menembus pikirannya. Putra sang intruder mungkin berada di tengah upacara, tetapi ia tidak akan pernah meninggalkan jejak di dinasti ini. Sementara kamera televisi nasional bergerak di antara barisan kursi, lensa seolah sengaja melewati Anne dengan cepat. Fokusnya tertuju pada keluarga Camilla. Di layar besar di luar biara, citra harmonis keluarga modern itu diperbesar, memberi kesan kepada publik bahwa mereka adalah inti dari kerajaan modern. Surat kabar utama dari Times hingga Guardian juga melaporkan tanpa menyoroti keberadaan Anne, menampilkan headline seperti keluarga kerajaan Inggris bersatu di upacara memorial. Sebuah simbol kesatuan modern yang tampaknya tidak menyertakan pengabdian lamaan. Setelah upacara inti berakhir, nada organ mereda dan para tamu mulai berdiri untuk saling menyapa. Suasana mulai mencair, percakapan mengalir, tetapi di benak Anne, permainan kekuasaan baru saja dimulai. Ia memahami bahwa setiap senyum, setiap kursi, bahkan setiap gerak tubuh yang tampak sepele memiliki makna strategis.
Posisi baru Tom adalah tantangan langsung terhadap tradisi, dan Anne tahu bahwa untuk mempertahankan kehormatan monarki, ia harus bermain cerdas. Ia memutuskan untuk tidak menanggapi secara emosional di depan publik. Dengan wajah tetap tenang, ia memperhitungkan langkah-langkahnya, membayangkan manuver-manuver untuk memastikan bahwa garis keturunan dan kehormatan keluarga kerajaan tetap terlindungi. Di antara rintihan organ dan bisik tamu, Anne merencanakan langkahnya. Strategi diam-diam ini akan membalikan keadaan tanpa perlu demonstrasi kemarahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Ia sadar, kekuasaan tidak selalu ditunjukkan melalui sorak atau headline, tapi melalui kesabaran, pengamatan, dan pergerakan yang tepat di waktu yang sempurna. Camilla melangkah mendekati Anne dengan senyum sempurna, tangan memegang gelas sampanye yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke arah Anne dan berbicara dengan suara rendah namun jelas terdengar di atas bisikan para tamu. "Kamu sebaiknya beristirahat," katanya dengan lancar. "Kita butuh generasi baru wakil kerajaan, bukan?" Kata-kata itu terdengar sopan, namun bagi Anne, jelas ini merupakan tantangan terselubung. Pernyataan yang bertujuan untuk mendorongnya ke pinggir panggung kekuasaan. Anne menatap Camilla tanpa ragu. Matanya tajam, seolah dapat menembus topeng kesempurnaan itu. "Generasi baru keluarga kerajaan lahir di istana, bukan diundang dengan tiket," jawab Anne dengan tenang. Nada suaranya terukur dan penuh makna. Sekilas senyum Camilla memudar, seolah tertiup angin dingin. Di balik riasan yang sempurna dan ekspresi yang terkontrol, kilatan amarah menyala di matanya. Tangan yang memegang gelas sampanye mengepal tanpa sadar hingga jari-jari memucat menahan badai emosi yang bergemuruh di dalamnya. Sepanjang hidupnya, Camilla terbiasa mendengar bisik-bisik bahwa ia adalah orang luar, hinaan halus yang dibisikkan di belakang punggungnya oleh para bangsawan dan media. Namun jarang ada yang berani menyampaikan kebenaran secara langsung di hadapannya. Jantungnya berdebar cepat, tersulut rasa malu yang membuat pipinya memerah, sekaligus pesan tegas yang Anne sampaikan dengan dingin. "Aku tidak akan membiarkanmu atau putramu maju lebih jauh." Camilla berusaha menahan amarahnya, memiringkan kepala sedikit dan memaksakan senyum kembali, tetapi sudut bibirnya tetap kaku seolah membeku. Satu pikiran berulang di benaknya seperti kutukan sunyi. Tunggu saja, yang terbaik akan datang. Ia berpaling, mencoba terlihat tenang, namun langkahnya sedikit goyah, seakan beban kata-kata Anne menekan pundaknya. Upacara selesai dengan tepuk tangan sopan, dan para tamu perlahan meninggalkan Westminster Abbey. Namun ketegangan antara kedua wanita itu telah mengubah suasana secara signifikan. Anne melangkah keluar ke udara musim gugur yang sejuk, berjalan dengan tekad mantap. Angin dingin menyapu wajahnya. Dalam hatinya ia tahu satu hal jelas. Pertarungan baru saja dimulai. Beberapa hari setelah upacara peringatan itu, ketegangan merayap masuk ke ruang pribadi di Clarence House, di mana Ratu Konsorsium Camilla biasanya menangani urusannya dengan ketelitian dan perhitungan. Suasana terasa berat seperti kabut tebal yang enggan menghilang. Camilla duduk di belakang meja kayu walnut yang mengilap, senyum sempurnanya tetap terpatri di wajah. Namun ketajaman matanya menunjukkan kegelisahan akibat tantangan Anne. Ia belum melupakan momen itu. Kilatan senyum yang hilang sekejap, genggaman ketat di gelas sampanye, dan jawaban dingin yang memotong udara seperti bilah pisau. Generasi baru lahir di istana, bukan diundang dengan tiket. Kalimat itu terus bergaung di pikirannya, menjadi peringatan bahwa Anne tidak akan mudah menyerah. Camilla menyadari bahwa jika ia ingin membawa putranya, Tom Parker BS, ke inti lingkaran kerajaan, ia harus bertindak cepat menghapus rintangan, dimulai dengan Anne, sosok teguh yang mewakili tatanan tradisional yang dilihat Camilla sebagai penghalang. Tom duduk di kursi kulit dekat jendela, menampilkan kepercayaan diri meski kilatan kecemasan muncul di matanya saat mengamati ibunya. Camilla telah memanggilnya lebih awal untuk membahas konsekuensi dari upacara tersebut. Keheningan antara mereka terasa berat, hanya terputus oleh detak jam pendulum yang terdengar seperti jantung yang menghitung mundur. "Tom, kamu bisa lihat Anne tidak mudah digeser.
Kita harus mengambil langkah lebih tegas untuk mengurangi pengaruhnya. Suara Camilla tenang namun tegas. Aku siap, Ibu, tapi kita harus berhati-hati. Anne bukan orang yang bisa ditinggalkan begitu saja tanpa perlawanan. Tom mengangguk, tekad terlihat jelas di wajahnya. Senyum tipis melengkung di bibir Camilla, perhitungan muncul di matanya. Justru itu sebabnya kita harus bertindak sekarang. Setelah Tom pergi, Camilla memanggil Edward, direktur komunikasi barunya, seorang pria paruh baya rapi yang ia pilih sendiri dari firma PR terkemuka beberapa bulan lalu. Edward memasuki ruangan dengan iPad berisi laporan dan statistik. Posturnya tegap, perhatian, dan loyal. Camilla memberi instruksi untuk secara bertahap mengurangi visibilitas Anne di media sambil menonjolkan Tom dan anggota keluarganya sebagai simbol monarki modern. Ia menyarankan menggunakan artikel bersumber anonim yang secara halus menimbulkan keraguan mengenai masalah di Yayasan Amal Anne. Jika perlu, Edward juga diminta membatalkan acara yang terkait Anne dengan alasan yang masuk akal untuk menghindari kecurigaan. Edward mencatat dengan cepat, meyakinkan bahwa strategi akan segera dijalankan. Artikel-artikel mulai muncul dalam 48 jam. Jadwal acara diatur untuk hasil paling menguntungkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, perubahan terasa di seluruh lingkaran kerajaan dan media. Kehadiran Anne secara publik semakin jarang, sementara Tom dan keluarganya dipromosikan sebagai wajah baru monarki yang segar dan dinamis. Namun Anne, dengan keteguhan hatinya, tak mudah terdesak. Ia tetap mempertahankan kehadirannya di beberapa forum penting, menunjukkan bahwa tradisi masih memiliki tempat di istana yang terus berubah. Clarence House, yang tampak sebagai benteng paling rahasia dan aman bagi Camilla, menyimpan paradoks yang menakutkan. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan justru menyimpan bahaya terbesar. Setiap langkah, setiap perhitungan yang dibuat di dalamnya, diam-diam direkam di suatu tempat, menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan. Di balik gemerlap lampu kristal dan dekorasi megah, permainan kekuasaan berlangsung tanpa suara, dengan senyum yang dipoles dan tatapan yang tajam sebagai senjata utama. Sementara itu, di kantor pribadi Putri Anne di Istana Kensington, suasana tenang yang biasa mendampingi rutinitasnya tiba-tiba terganggu oleh kabar yang mengguncangkan. Anne duduk di belakang meja kayu tua yang telah menyaksikan puluhan tahun dedikasinya terhadap tugas-tugas kerajaan. Sinar lampu meja yang lembut menyoroti wajahnya, menampakkan garis-garis halus yang mencerminkan pengalaman dan ujian hidup. Meski demikian, ketajaman tatapannya tidak pernah luntur, seolah menantang setiap badai politik yang menghampiri. Di hadapannya tergeletak tumpukan dokumen tebal, berisi catatan kegiatan amal yang telah menjadi kehidupan dan perjuangannya, dukungan untuk para veteran, inisiatif pendidikan bagi anak-anak, hingga program konservasi satwa liar. Setiap proyek bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga meneruskan warisan ibunya, menegaskan loyalitas dan tanggung jawabnya terhadap monarki. Asisten pribadinya, Margaret, seorang wanita paruh baya, masuk dengan langkah cemas membawa edisi terbaru The Times. Yang mulia, ada artikel yang sebaiknya Anda lihat, katanya sambil meletakkan koran di atas meja. Anne membuka halaman depan dan segera terpaku pada judul besar yang menusuk hatinya seperti pisau es. Dana Amal Putri. Aneh pengeluaran tidak transparan atau pemborosan publik. Artikel itu menuding Yayasan Amal Anne menyalahgunakan dana dalam bentuk perjalanan mewah dan pengeluaran yang disebut kurang transparan. Setiap barisnya seperti anak panah beracun, dirancang untuk menimbulkan kecurigaan. Anne memegang koran itu erat, jari-jarinya memutih, menahan kemarahan yang membara. Yayasan-yayasan itu adalah karya hidupnya. Struktur yang dibangunnya dengan cermat untuk menegakkan kepercayaan dan kehormatan monarki. Untuk Camilla, yang sekarang memanfaatkan yayasan itu sebagai alat fitnah, hal itu adalah penghinaan yang tak dapat dimaafkan. Sejak konfrontasi di Westminster Abbey, di mana senyum dipaksakan dan komentar tentang generasi baru dilontarkan, perilaku Camilla semakin agresif. Niatnya kini jelas. Denyut nadi Anne meningkat. Pipinya memerah oleh amarah. Sejenak, seolah tawa mengejek, Camilla bergema di antara baris-baris artikel itu.
Namun Anne menolak membiarkan amarah menguasai. Ia menarik napas panjang dan tenang, menampilkan ketenangan yang hanya dimiliki mereka yang terbiasa menghadapi badai politik. Secara bertahap, ia melonggarkan genggaman, membiarkan koran kembali ke meja, sementara mata tajamnya terus meneliti setiap kalimat. Serangan itu tidak berhenti hanya dengan satu publikasi. Seperti kampanye yang terkoordinasi dengan rapi, artikel serupa mulai muncul di berbagai media lain, The Sun, The Guardian, bahkan BBC News Online. Judulnya bervariasi, tetapi intinya sama. Menyoroti perlunya transparansi dalam monarki modern, dan secara halus menggambarkan Anne sebagai simbol masa lalu yang usang. Tekanan tak hanya datang dari media. Acara publik yang telah dijadwalkan untuknya mulai dibatalkan satu persatu. Pembukaan pameran seni di Victoria and Albert Museum, di mana ia seharusnya menjadi tamu kehormatan, tiba-tiba ditunda dengan alasan teknis yang samar. Acara penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu di pusat London juga dibatalkan tanpa penjelasan, dan namanya dihapus secara diam-diam dari daftar tamu. Anne menelpon beberapa penyelenggara dengan nada tenang tapi tegas, menuntut klarifikasi, namun setiap jawaban yang diterimanya terdengar mengelak, sopan, dan terlalu terlatih. Kecurigaannya semakin bertambah saat ia menyadari perubahan di tim komunikasi istana. Dalam pertemuan internal baru-baru ini, wajah-wajah asing muncul. Staf hubungan masyarakat muda yang direkrut dari perusahaan media dengan koneksi ke Camilla. Mereka menangani pengumuman kerajaan, mengedit gambar, dan membentuk narasi yang disajikan ke publik. Seorang pegawai istana yang dipercaya kemudian berbisik padanya di lorong. Mereka melapor langsung ke kantor Ratu Konsorsial. Informasi itu tidak mengejutkan Anne. Itu hanya mengonfirmasi apa yang telah ia curigai. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap tanda, artikel yang merusak, pembatalan acara mendadak, dan restrukturisasi Departemen Komunikasi mengarah pada satu tangan pengendali yang sama, Camilla. Namun saat itu, Anne hanya memiliki insting kuat dan petunjuk yang terpecah. Belum cukup bukti konkret untuk menghadapi situasi secara terbuka. Di depan publik, Anne tetap tampil tenang, dengan senyum tipis menutupi gejolak di dalam. Namun dalam hatinya, ia telah membuat keputusan tegas. Tidak akan membiarkan Camilla beroperasi tanpa kendali. Ia mulai mendokumentasikan setiap detail, berkomunikasi diam-diam dengan sekutu terpercaya di istana, dan mengatur pemantauan agar potongan-potongan informasi yang tersebar dapat membentuk gambaran lengkap. Camilla telah melempar batu pertama, pikir Anne. Matanya menatap jendela di mana cahaya senja musim gugur perlahan memudar. Tetapi Camilla akan menyesal telah menantangnya. Anne sudah mengetahui langkah pertamanya, mengumpulkan bukti, dosier yang cukup kuat untuk mengubah seluruh permainan. Malam perlahan turun di London, diiringi gerimis dingin. Tetesan kecil jatuh perlahan ke jalan berbatu, membasahi permukaan dan membuatnya berkilau di bawah cahaya lampu jalan kuning pucat. Refleksi cahaya membentuk lingkaran kabur seperti mata diam dari masa lalu, yang mengawasi setiap pergerakan. Di layar ponsel Anne, muncul pesan singkat dari Pangeran William. Bertemu di Highgrove malam ini. Penting. Kata-kata itu sederhana, tetapi berat maknanya. Dalam dunia di mana senyum dan tatapan dapat menandai kemenangan atau kehancuran, Anne menyadari bahwa permainan kekuasaan hanya dimenangkan oleh mereka yang cukup tenang, cukup sabar, dan cukup cerdas untuk melihat setiap gerakan lawan sebelum melangkah. Highgrove, kediaman pribadi Raja Charles, terletak tenang di tengah taman luas yang dirawat rapi, dikelilingi oleh deretan pohon kuno dengan cabang-cabang saling melingkar, membentuk tirai alami yang menutupi area dari pandangan luar. Di bawah cahaya samar bulan, taman mawar dan semak-semak yang dijaga dengan teliti tampak seperti lukisan yang damai. Namun, pada malam itu, ketenangan permukaan menyembunyikan kenyataan dari sebuah pertemuan rahasia yang akan segera berlangsung. Di ruang kerja yang hangat, William menunggu. Nyala api dari perapian menari di dinding memantulkan cahaya merah oranye yang berganti-ganti di wajahnya yang tegas. Raut wajahnya menampilkan kelelahan sekaligus tekad, ekspresi seorang pria yang menanggung tanggung jawab besar.
Ia berdiri dekat perapian dengan tangan terikat di belakang. Sikap yang memancarkan kewibawaan dan disiplin seorang calon raja. Cahaya api memantul di jas abu-abu rapi yang dikenakannya. Sederhana namun terpotong dengan presisi, menambah martabat yang seharusnya dimiliki seorang penerus tahta. Saat Anne masuk, William menyambutnya dengan pelukan singkat. Gestur langka yang menunjukkan ikatan kuat antara bibi dan keponakan. Namun, matanya tetap waspada, sesekali melirik ke pintu untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dengan gerakan hati-hati, ia menutup pintu kayu berat dan memeriksa kunci dengan saksama, memastikan keamanan pertemuan. "Anne, aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," ucap William dengan suara pelan, hampir berbisik agar kata-katanya tidak terdengar keluar dari dinding kayu ruang kerja. Ia menarik kursi kulit lebih dekat ke perapian untuk Anne, mengundangnya duduk sementara cahaya hangat menerangi wajahnya. Ruangan itu dipenuhi aroma kayu bakar, bercampur dengan aroma kertas tua dari rak-rak tinggi yang berisi buku-buku berkulit tebal tentang sejarah dan tradisi kerajaan. William merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah USB drive hitam kecil dengan desain ramping. Ia memasukkannya ke laptop yang terletak di atas meja kayu antik peninggalan era Ratu Victoria, simbol warisan yang ingin mereka lindungi. "Ini rekaman percakapan antara Camilla dan Tom," jelas William, sambil menggeser jarinya di layar untuk memutar file tersebut. Suaranya terdengar tegang saat audio diputar. Setiap kata terdengar jelas, tajam, dan tidak dapat disalahartikan. Suara dingin Camilla terdengar jelas, memberikan instruksi untuk mengurangi eksposur Anne di media. Nada suaranya memancarkan niat strategis yang tak terbantahkan. "Kita harus mengambil langkah lebih tegas untuk membatasi pengaruhnya. Kurangi liputan media tentangnya." Anne mendengarkan tanpa berkedip. Wajahnya tetap tenang, namun di bawah meja, tangannya mengepal erat, menahan amarah yang terkumpul, seperti badai yang sedang mengumpulkan kekuatannya di balik langit yang tenang. William memperoleh rekaman itu dari Harold, seorang pegawai setia istana yang telah lama mengabdi sejak masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Didorong oleh kesetiaan pada warisan monarki, Harold tanpa sengaja mendengar percakapan antara Camilla dan Tom di lorong sunyi Clarence House. Terkejut oleh rencana yang terdengar seperti usaha untuk menodai reputasi Anne dan memanipulasi citra kerajaan, ia diam-diam merekam seluruh percakapan menggunakan ponsel yang disembunyikan di saku jasnya. Meski risiko kehilangan posisi atau konsekuensi lebih buruk jika diketahui, Harold kemudian memutuskan untuk menyerahkan rekaman itu kepada William melalui jalur aman. Syaratnya satu, identitasnya harus tetap aman. "Aku tidak ingin masalah, Yang Mulia," bisiknya dengan suara gemetar, namun sorot matanya penuh tekad. "Tapi aku tidak bisa diam saja sementara monarki dimanipulasi seperti ini." Memahami pentingnya bukti tersebut, William berjanji untuk melindungi Harold dan menangani rekaman itu dengan hati-hati. Ketika audio berhenti, William menutup laptop dan menatap langsung ke Anne. Suaranya penuh kesungguhan dan tanggung jawab. "Aku tidak bisa menentang ini secara publik, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu menghadapinya sendiri." Sebagai pewaris tahta, ia diharapkan menjaga netralitas di publik dan menghindari skandal yang bisa mengguncang monarki. Namun, loyalitasnya pada keluarga mendorongnya membantu dengan cara yang paling efektif, diam-diam namun pasti, tanpa menunjukkan kelemahan. Anne menempatkan tangannya di bahu William, hangat dan tegas. Gestur itu menyampaikan kekuatan sekaligus rasa aman, simbol aliansi antara dua generasi, bibi dan keponakan, yang terikat oleh darah kerajaan. "Terima kasih," ucap Anne dengan tegas, suaranya setegas baja. "Aku tidak akan membiarkan kita digantikan oleh pertunjukan media." Ia menyimpan USB drive dengan aman di saku jasnya, sementara pikirannya sudah menyusun langkah berikutnya. Menduplikasi rekaman, menyimpannya dengan aman, dan mempersiapkan penggunaannya sebagai peringatan sekaligus senjata. Bukti itu memiliki dua fungsi, memberi sinyal internal bahwa ia mengetahui skema tersebut dan mempersiapkan serangan balasan yang tepat.
Anne memahami bahwa ini adalah pedang tajam balas dendam yang harus digunakan dengan presisi untuk menyerang pusat pengaruh Camilla. Pertemuan mereka berakhir cepat, namun dampaknya akan terasa lama. Saat Anne meninggalkan Highgrove, kabut malam menyelimuti jalan-jalan sepi. Setiap gerakan, setiap keputusan, dan setiap strategi yang direncanakan di balik pintu kayu tebal itu membentuk benang rumit jaringan intrik di istana. Dalam kesunyian malam, kekuatan dan kerahasiaan berjalan berdampingan, menunjukkan bahwa dalam dunia monarki, ketenangan hanyalah topeng bagi gelombang kekuasaan yang bergerak di bawahnya. Pertemuan rahasia itu menjadi titik balik. Anne kini membawa bukti nyata, kekuatan yang bisa menyeimbangkan permainan kekuasaan. William tetap menjadi pendukung diam, penopang moral, dan pengawas setia, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati demi kelangsungan monarki dan keamanan keluarga. Di balik tembok tinggi Highgrove, sejarah sedang ditulis kembali oleh mereka yang berani bertindak di bayang-bayang. William mengawal Anne dengan tenang menuju pintu belakang untuk menghindari perhatian. Suasana malam yang redup menembus celah tipis awan, menerangi jalan setapak dengan cahaya bulan yang lembut. Saat Anne kembali menuju istana melalui kegelapan, rasa kesepian yang telah lama membebani dirinya perlahan menghilang, digantikan oleh kekuatan yang lahir dari solidaritas. Ia kini memiliki sekutu yang kuat dan saatnya untuk bertindak akhirnya tiba. Lampu jalan sesekali menyorot wajahnya dari balik jendela mobil, menjadi simbol keteguhan yang siap menghadapi intrik dan konspirasi yang menunggu di depan di medan pertempuran kekuasaan yang terus bergerak tanpa henti. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan William, Putri Anne bergerak dengan ketepatan seorang ahli strategi berpengalaman. Ia menahan segala emosi, memusatkan seluruh perhatian pada satu tujuan, menyingkirkan pengaruh Camilla yang semakin meluas. Jam-jam dihabiskan di ruang kerjanya di Istana Kensington, di mana cahaya matahari yang redup menembus jendela, menyoroti tumpukan dokumen tua yang penuh sejarah. Di sana ia dengan hati-hati menyalin rekaman penting ke berbagai format, digital maupun cetak. Masing-masing diberi segel pribadi dengan lambang kerajaannya. Salinan-salinan ini bukan hanya sebagai bukti, tetapi juga sebagai pengaman yang disimpan di lokasi terpisah. Satu terkunci di brankas ruang pribadinya, satu lagi dipercayakan kepada pengacara terpercaya, dan satu disembunyikan di dalam perpustakaan istana. Anne memahami baik bahwa di medan berbahaya politik istana, bergantung hanya pada satu pengaman adalah kesalahan fatal. Mengambil alasan mendesak terkait citra kerajaan dan pengawasan keuangan, Anne mengadakan sesi luar biasa Dewan Kerajaan di Istana Buckingham. Istana itu sendiri, simbol otoritas Inggris yang abadi, berdiri dengan lorong-lorong panjang dan potret para leluhur yang seakan menyaksikan berabad-abad badai politik. Undangan disusun singkat dan dikirim melalui jalur aman kepada setiap anggota dewan, memastikan kehadiran Camilla. Anne sengaja menahan tujuan asli pertemuan, hanya menyinggung urgensi masalah untuk mencegah bocornya informasi. Ia tahu, Camilla tak punya pilihan selain hadir. Menolak berarti menunjukkan kelemahan di hadapan dewan, yang terdiri dari anggota senior kerajaan seperti William, penasihat berpengalaman, dan aristokrat berpengaruh, yang menempatkan stabilitas monarki di atas loyalitas pribadi. Pertemuan berlangsung pada sore yang suram, di bawah langit kelabu yang seolah mengancam badai di luar jendela Buckingham. Di dalam ruang dewan, keheningan menguasai. Cahaya lembut dari langit-langit menyorot meja panjang berlapis beludru hijau tua, dikelilingi kursi kulit tua yang tersusun rapi. Udara membawa aroma kayu dan tinta tua, pengingat sejarah panjang monarki. Anggota dewan duduk dengan ekspresi serius. William menempati posisi sentral dengan perhatian tenang, sementara beberapa bangsawan tua mencatat di jurnal kulit mereka. Camilla duduk mencolok di sisi kanan meja, menampilkan senyum sopan yang menyembunyikan ketegangan, tetap menjaga dominasi perhatian di ruang itu. Anne hadir terakhir.
Ia mengenakan pakaian sederhana namun berwibawa, membawa tas kulit hitam berisi bukti yang telah ia persiapkan. Duduk tepat di hadapan Camilla, tatapannya bertemu mata permaisuri sejenak. Satu pandangan dingin dan tak tergoyahkan, satu lagi penuh determinasi untuk tetap tenang. Tanpa basa-basi, Anne langsung berbicara dengan suara jelas yang memecah keheningan. Saya meminta izin untuk memutar sebuah rekaman. Semua di sini perlu mendengarnya karena ini terkait citra dan integritas monarki. Anne menekan tombol pada perekam kecil di tengah meja. Audio mengisi ruangan dengan tajam dan tak terbantahkan. Suara Camilla terdengar jelas, tenang namun penuh maksud. Menginstruksikan Direktur Komunikasi, hapus kehadiran Anne dari siaran resmi. Kita harus mengurangi visibilitasnya dan menampilkan Tom sebagai representasi generasi baru, modern dan dekat dengan publik. Setiap kata menyerang kredibilitas Camilla, mengungkap rencana manipulasi media untuk mengangkat putranya sementara menyingkirkan Anne. Ruang itu hening sepenuhnya. Hanya terdengar napas pelan dan desisan kertas saat beberapa anggota dewan mencatat dengan diam-diam. William tetap diam, matanya sesekali menatap Camilla dengan kekecewaan halus. Tidak ada seorang pun yang berbicara, semua menunggu reaksi yang terlibat. Setelah rekaman berhenti, Anne menahan pandangan Camilla. Suaranya tetap tenang, namun mengandung ketegasan baja. Jika rekaman ini sampai keluar dari ruangan ini, kata Anne, reputasimu tidak akan mungkin diperbaiki. Saya belum melakukan itu. Saya memberi kesempatan padamu untuk mundur sebelum situasinya menjadi tak terbalikkan. Anggota dewan menoleh pada Camilla. Beberapa menulis di buku catatan. Yang lain mengernyitkan dahi. Tidak ada yang membela. Camilla tersenyum dipaksakan, namun kekakuan di sudut mulutnya memperlihatkan ketegangan yang ia rasakan. Di bawah meja, tangannya mengepal begitu erat hingga kulit pucat dan kuku menekan telapak, mencoba menahan kemarahan dan kepanikan yang meningkat. Pikiran Camilla bergerak liar, berusaha mencari jalan keluar dari jebakan politik yang kini jelas mengancam posisinya. Aneh. Dengan kesadaran penuh akan medan berbahaya politik istana, telah menyiapkan segalanya. Bukti-bukti tersebar, strategi matang, dan kehadiran William sebagai sekutu menjadi pondasi dari langkah selanjutnya. Monarki Inggris, di bawah bayang-bayang konflik internal ini, tidak hanya diuji oleh intrik, tetapi juga oleh ketahanan, kecerdikan, dan kemampuan seorang putri untuk mempertahankan integritasnya di tengah badai kekuasaan. Ia berusaha tetap tenang, namun kilatan kemarahan muncul di mata, dan getaran tipis merambat di bahunya. Tunggu saja, pikirnya sambil menelan amarah. Kali ini aku tidak akan mundur begitu saja. Ruang pertemuan di Istana Buckingham tenggelam dalam keheningan yang berat. Cahaya dingin dari lampu di atas meja beludru menyorot wajah-wajah serius yang hadir. Pangeran William memecah keheningan pertama, suaranya tenang namun tegas. Citra kerajaan sedang dimanipulasi demi kepentingan pribadi. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Tanpa menyebut nama Camilla secara langsung, setiap pandangan di ruangan itu tertuju padanya. William berbicara dengan kewibawaan yang dibentuk sejak kecil, dan para anggota dewan mengangguk pelan. Ia melanjutkan membaca dari sebuah proposal yang telah disiapkan dengan persetujuan diam-diam Anne. Untuk menangani situasi ini, saya mengusulkan restrukturisasi Departemen Komunikasi Kerajaan. Departemen ini tidak lagi melapor ke kantor Ratu, tetapi ke Komite Pengawas Komunikasi Kerajaan yang terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri, Putri Anne, dan seorang perwakilan eksternal independen, mungkin seorang profesional media yang dihormati. Para anggota dewan mendengarkan dengan seksama. Beberapa menulis catatan dengan cepat. William berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kita juga harus menetapkan regulasi jelas mengenai representasi resmi monarki. Hanya individu yang memiliki darah kerajaan langsung yang boleh mewakili monarki dalam upacara nasional atau menduduki posisi kehormatan. Ini akan menghilangkan ambiguitas dan melindungi legitimasi institusi. Ia kemudian beralih ke masalah transparansi keuangan dengan nada semakin tegas. Semua dana amal dan anggaran media harus dilaporkan kepada Dewan setiap kuartal. Selain itu,
Semua kontrak media harus ditandatangani minimal oleh 2 anggota komite pengawas. Proposal yang telah dicetak rapi dan dibagikan ke tiap peserta itu menyerupai dokumen hukum yang sulit ditembus. Anne duduk diam. Matanya menyapu ruangan, mencatat persetujuan yang semakin terlihat di wajah para anggota dewan. Mereka yang telah menyaksikan banyak krisis kerajaan dan memahami pentingnya akuntabilitas. Perdebatan pun dimulai. Camilla yang tak lagi mampu menahan diri berdiri terlebih dahulu. Ia mencoba terdengar tenang, namun kemarahan bergetar di bawah kata-katanya. Proposal ini adalah penghinaan langsung terhadap jabatan Ratu Konsorsial. Saya telah bekerja tanpa lelah untuk monarki, dan perubahan ini tidak hanya mengurangi otoritas saya, tetapi juga mengancam kesatuan institusi kita. Detak jantungnya terdengar lebih keras. Setiap kata dipicu frustrasi dan kesadaran bahwa rencananya mulai runtuh. Ia tahu hampir tak ada yang akan membelanya, meninggalkannya sendirian saat keberatan terdengar semakin lemah di tengah pertempuran yang mulai bergeser melawan dirinya. Anne menanggapi segera, suaranya lembut namun tajam seperti pisau. Kami hanya memastikan transparansi dalam urusan yang terkait dengan monarki. Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pernyataan itu memotong ruang itu seperti bilah, meninggalkan keheningan. Camilla membuka mulut untuk menanggapi, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Rasanya seperti telah terbuka di hadapan seluruh majelis. Reputasi yang telah ia bangun dengan hati-hati kini mulai runtuh di bawah pengawasan. Anggota dewan lain ikut berdiskusi. Seorang bangsawan senior berbicara tegas mendukung proposal tersebut. Monarki harus dilindungi dari semua ancaman potensial, terutama kepentingan pribadi. Debat berlangsung, argumen saling bertukar seperti panah yang terbang cepat. Namun secara bertahap, konsensus bergeser ke arah William dan Anne. Setelah 30 menit perundingan tegang, Dewan melanjutkan ke pemungutan suara. Hasilnya luar biasa, mayoritas besar mendukung proposal tersebut. Camilla tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu. Beberapa minggu setelah keputusan Dewan Kerajaan, Clarence House, residensi lama Camilla, masih menampilkan kemegahannya dari luar. Taman-tamannya tetap tertata rapi, lorong marmer bersinar di bawah cahaya matahari musim gugur yang pucat. Di mata publik, ia masih Ratu Konsorsial, memegang gelar prestisius dan muncul saat protokol mengharuskannya. Namun di balik penampilan yang terpoles itu, kekuasaannya perlahan-lahan terkikis, seperti aliran sungai yang lama-lama mengering. Departemen Komunikasi Kerajaan, dulu alat kuat yang ia gunakan untuk membentuk opini publik, kini berada di bawah kendali komite pengawas yang baru, di mana William dan Anne memegang pengaruh penuh. Kampanye media yang direncanakan untuk mengangkat Tom ke posisi prestisius mendadak terhenti, seolah pintu besi berat telah ditutup rapat. Camilla sering mendapati dirinya duduk sendirian di ruang pribadi, cahaya perapian menari di wajahnya. Senyumnya tetap ada, namun kini terselip tepi ketegangan, menyembunyikan kepahitan yang tumbuh diam-diam. Jamuan makan malam kerajaan, yang dulu menjadi panggung perhatian bagi Camilla, kini tidak lagi berfokus padanya. Pada suatu acara pribadi di Windsor, ketika ia secara santai menyebut Tom, "Anakku punya beberapa ide modern yang luar biasa untuk inisiatif amal," orang-orang di sekeliling meja hanya tersenyum sopan, lalu dengan lancar mengganti topik ke hal-hal yang lebih aman seperti cuaca atau politik internasional. Camilla segera memahami arti dari senyum-senyum yang muncul di sekitarnya. Pengaruh yang dahulu ia genggam kini perlahan terlepas dari tangannya. Meski masih menyandang gelar Ratu Konsorsium, posisi penting yang dulu ia miliki kini telah memudar. Setiap kali ia merenungkan kenyataan itu, detak jantungnya terasa lebih cepat, diiringi rasa cemas yang tak mudah diusir. Kekhawatirannya terutama tertuju pada putranya, sosok yang dulu ia bayangkan akan menjadi penjaga warisan yang abadi bagi dirinya. Ia mencoba menghubungi mantan penasihat, berharap membuka jalan bagi putranya. Namun, setiap panggilan berakhir dengan penolakan sopan yang sama. "Maaf, Yang Mulia, tetapi komite baru telah menetapkan protokol yang berbeda," jawab mereka dengan nada santun namun tegas.
Berdiri di dekat jendela, Camilla menatap jauh keluar, merasakan dirinya seolah didorong perlahan ke bayang-bayang istana yang dulu tampak ia kuasai. Tom Parker BS yang sempat dipromosikan sebagai simbol generasi modern kerajaan, segera menyadari bahwa posisinya hanyalah sementara. Dalam beberapa minggu, ia secara diam-diam dan tegas disingkirkan dari upacara resmi. Undangan untuk acara nasional berhenti tiba, dan kursi kehormatan yang dulu ditempatinya kini tidak lagi diperuntukkan bagi dirinya. Bahkan aktivitas amal yang sebelumnya ia hadiri di bawah bendera kerajaan kini tertutup, seolah namanya telah dihapus dari setiap daftar resmi. Di pertemuan sosial, Tom berusaha mempertahankan sikap sopan seperti biasa, menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum ramah. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang sangat penting telah diambil darinya. Janji yang dulu dipegang ibunya, bahwa ia mungkin akan bersinar di bawah cahaya prestis kerajaan, kini tampak sirna. Sementara itu, Princess Anne kembali ke tempat yang sejak awal memang miliknya, bagaikan angin yang stabil, menemukan jalannya yang semula setelah badai berlalu. Pada upacara pembukaan Museum Nasional Windsor, sebuah acara penting yang dihadiri seluruh keluarga kerajaan, Anne memasuki aula agung dengan kehadiran yang memerintah, menyerupai seorang pejuang berpengalaman yang baru kembali dari kemenangan. Ia mengenakan mantel biru tua yang disulam dengan lambang Royal Cavalry, yang pas membalut tubuhnya yang tinggi. Rambut peraknya ditata rapi dan matanya yang tajam menyapu kerumunan dengan otoritas yang tenang. Anne mengambil kursi kehormatan di sebelah kiri William. Posisi yang dulu dicopot darinya pada upacara peringatan kini telah dikembalikan. Saat ia muncul, audiens meledak dalam tepuk tangan yang antusias, seakan mengakui kembalinya salah satu pilar penting monarki. Siaran langsung tidak lagi mengabaikan kehadirannya. Kamera fokus pada Anne saat lagu kebangsaan dinyanyikan, menangkap setiap garis wajahnya yang tegas, bermartabat, dan tanpa kepura-puraan. Media utama melaporkan acara tersebut dengan pujian yang hampir seragam. Princess Anne bersinar di samping anggota senior kerajaan pada pembukaan Museum Nasional. Demikian judul beberapa media. Mereka menyoroti kehadirannya yang elegan, tenang, dan tidak berlebihan di suatu tempat yang jauh. Camilla dan Tom mungkin menyaksikan dengan kepahitan yang tersembunyi, namun Anne tidak menoleh ke belakang. Baginya, monarki telah terlindungi, dan warisan keluarganya tetap aman. Princess Anne, teguh seperti granit, tidak hanya merebut kembali posisi yang semestinya menjadi miliknya, tetapi juga menegaskan satu kebenaran yang tak berubah. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga kerajaan. Simbol yang ditakdirkan untuk bertahan dalam ingatan publik sekaligus halaman-halaman sejarah. Dengan setiap langkahnya, Anne membuktikan bahwa posisi dalam monarki bukan sekadar gelar atau kursi kehormatan, melainkan cerminan dari keteguhan, integritas, dan ketahanan terhadap intrik internal. Sementara pengaruh Camilla memudar, Anne menegaskan bahwa kekuasaan sejati tidak selalu ditentukan oleh gelar, melainkan oleh kemampuan untuk mempertahankan warisan, menegakkan prinsip, dan melangkah dengan keyakinan di tengah badai politik. Rehabilitasi posisi Anne bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga pengingat bagi seluruh keluarga kerajaan. Monarki bertahan karena ada sosok yang tak gentar menghadapi tekanan, yang memahami bahwa stabilitas dan kehormatan harus dijaga dengan ketegasan dan kecerdikan. Keberhasilan Anne juga menjadi pelajaran bagi generasi baru. Tidak ada pengaruh sementara yang bisa menggeser sosok yang memiliki keteguhan hati. Warisan, kehormatan, dan otoritas yang lahir dari ketekunan dan dedikasi tidak mudah tergantikan oleh ambisi sesaat. Setiap senyum yang ia terima dari publik, setiap sorotan kamera yang merekam kehadirannya, adalah pengakuan atas peran abadi yang ia jalankan dengan penuh kehormatan. Camilla dan Tom, yang dulu mengira posisi mereka tak tergantikan, kini menyaksikan dengan diam bahwa dunia di dalam istana berjalan sesuai hukum yang lebih besar. Hukum yang menempatkan karakter, loyalitas, dan keteguhan di atas segala upaya manipulasi. Anne tidak menoleh. Ia melangkah maju, memimpin dengan contoh,
dan menunjukkan bahwa monarki bukan sekadar simbol, melainkan institusi yang dijaga oleh mereka yang benar-benar memahami tanggung jawabnya. Di tengah sorak-sorai audiens, kilau cahaya lampu aula, dan liputan media yang menyoroti setiap detik kehadirannya, An berdiri sebagai pilar abadi. Ia adalah lambang stabilitas, keanggunan, dan integritas, sosok yang tidak hanya merebut kembali posisinya, tetapi juga menegaskan identitas dan warisan keluarga kerajaan. Monarki tetap berdiri, aman di tangan mereka yang bersedia mempertahankan nilai-nilai yang lebih besar daripada ambisi pribadi. Malam itu, sejarah tercatat ulang di Aula Agung Windsor. Seorang putri kerajaan yang tak tergoyahkan telah menegaskan bahwa warisan, martabat, dan otoritas sejati tidak bisa digerogoti oleh kepentingan sementara. Anne adalah bukti bahwa dalam dunia penuh intrik, keberanian dan keteguhan hati selalu menemukan jalannya, dan pilar-pilar monarki akan tetap berdiri, teguh dan abadi.